Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya melanjutkan pembahasan logaritma soal SBMPTN. Pada video pertama saya sudah saya bahas soal nomor 1 sampai soal nomor 12. Ya. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 13 ya, ke nomor 13. Nah, perlu kalian ketahui, semakin banyak soal yang kalian selesaikan pada logaritma ini, maka semakin banyak sifat-sifat logaritma yang kalian pahami. Karena di dalam logaritma ini banyak sifat yang terlibat untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN. Ketika kalian kurang menguasai banyak sifat, gitu ya, berarti kalian nanti akan banyak kendala ketika berhadapan dengan soal SBMPTN yang sesungguhnya. Ya, ini soal nomor 13, seperti tampak di layar sebelah kiri. Jika log 2 log AB per 2 log A itu sama dengan 3 dan BC log A itu sama dengan 2/3, maka C log A sama dengan titik-titik. Ya, ini, ya. Ini itu soal nomor soal nomor 13. Ya, ini soalnya. Nah, di situ kenapa lahir A log B sama dengan 2? Nah, ini kalau ada 2 log AB, yang saya lingkari atas ini, 2 log AB per 2 log A, basisnya sama, maka A log AB. A log AB itu berarti A log A ditambah A log B. Berarti A log B sama dengan 2, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah log BC log A sama dengan 2/3. Berarti kalau dibalik, A log BC berarti sama dengan 3/2. Berarti nanti sementara A log B-nya itu, kan ini A log B-nya sama dengan 2. Ini nanti dipecah menjadi A log B ditambah A log C sama dengan 3/2. Berarti A log C nanti adalah 3/2. C log A nanti A log C nanti sama dengan min setengah, maka dibalik, kalau basisnya balik, C log A sama dengan min 2. Ya. Nah, itu ya, ini itu peruntukan bagi mereka yang sudah memahami sifat logaritma bahwa A log B per A log C sama dengan A log C. Kalau ada A log B sama dengan P, maka B log C sama dengan seperti itu. Sifat itu yang digunakan. Ya, akan saya jelaskan di sini. Akan saya jelaskan teknisnya. Ya, akan saya jelaskan teknisnya. Kenapa lahir ini? Ini tuh kelahirannya dari ini. Nah, saya jelaskan di sini. Teknisnya seperti ini. Kalau di situ bahwa diketahui 2 log AB per 2 log A sama dengan 3. Ingat sifat, ada sifat yang mengatakan A log B per A log C itu sama dengan C log B.
B. Kalau ini sama. Berarti menggunakan sifat ini, maka ini menjadi sama-sama 2. A log A kali B sama dengan 3. Kemudian ada sifat, kalau ada A log B kalikan C kan sama dengan A log B ditambah A log C. Kan. Ya. Maka ini menjadi A log A plus A log B sama dengan 3. Sehingga A log B-nya sama dengan A log A kan 1. Berarti 3 dikurangi 1, 2. Ini A log B-nya. Jadi kenapa yang saya lingkari ini lahir dari mana? Dari yang diketahui yang atas. Kemudian dari mana kelahiran ini? Yang bawah ini ya, lihat monitor sebelah kiri. Nah, dari mana kelahiran A log BC sama dengan 3/2? Nah, di situ diketahui bahwa ini, amati layar sebelah kiri yang saya lingkari merah itu. Di situ kan BC log A itu sama dengan 2/3. Nah, 2/3. Nah, BC log A itu sama dengan 2/3 dari diketahui itu. Nah, dengan menggunakan sifat, ini nanti dengan menggunakan sifat bahwa A log B sama dengan P, maka ini menjadi, maka kalau ada di balik B log A nanti sama dengan 1/P. Nah, ini harus kalian pahami sifatnya. Nah, berarti ini nanti A log BC itu sama dengan 3/2 dengan menggunakan sifat ini. Jadi kalau ini dibalik, maka sifat ini berlaku. Sehingga diperoleh nanti, ini nanti A log B ditambah A log C sama dengan 3/2. Dari mana? Ini menjadi ini itu menggunakan sifat ini. Menggunakan sifat itu. Nah, A log B tadi sudah diketahui di sini. Ini A log B-nya diketahui ini. Nah, ini masuk ke sana. Nah, A log B-nya kan sudah diketahui. Berarti ini sama dengan 2. Plus A log C sama dengan 3/2. Gitu. Berarti nanti A log C-nya sama dengan 3/2 dikurangi 2. Berarti apa? Min setengah. Kan gitu. Min setengah. Berarti nanti kalau dibalik bahasanya C log A itu sama dengan min 2. Ini ke sini menggunakan sifat mana? Sifat mana tadi yang dibalik? Ini. Nah, sifat ini yang menggunakan ini. Ini sifat ini. Kalau ada A log B sama dengan P, maka B log C sama dengan 1/P. Kalau A log C sama dengan min setengah, min 1/2, maka kalau dibalik C log A sama dengan 2/-1. Nah, sama dengan min 2. Min 2. Nah. Jadi, kalau ada A log B sama dengan min setengah, dengan menggunakan sifat ini, kalau ada A log B sama dengan P, maka kalau dibalik P log A sama dengan 1/P. Kalau ada A log C sama dengan min setengah, maka C log A nanti adalah min 2/1. Dibalik. Ya, itulah pembahasan soal nomor 13. Ya. Kemudian saya lanjutkan soal nomor 14. Di situ log XY per log W sama dengan 2. Katanya begitu di soal itu. Log XY per log W sama dengan 2. Ini, log XY per log W sama dengan 2 ini diproses begitu dengan menggunakan sifat A log
B per A log C, nah itu sama dengan C log B. Maka akan lahir ini. Akan lahir ini. Nah. Jadi kalau ini diproses, itu akan melahirkan itu. Ya, dengan menggunakan sifat ini. Itu ya. Kemudian ini, yang kanan ini diproses begitu, maka akan lahir ini. Akan lahir ini. Maka kalau ini X log W sama, ini kalau diproses akan melahirkan ini. Nah, dari ini, nah, diproses ini, nah, diproses gitu, akan lahir yang ada di bawahnya ini. Ya, seperti itu. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, di situ diketahui, yang pertama log xy, log xy sama dengan log xy sama dengan log xy per log w itu sama dengan 2. Maka ini nanti menjadi W log XY itu sama dengan 2. Menggunakan sifat apa? Sama. Kalau ada log B per A log C sama dengan C log B. C log B. Berarti ini W log XY. Berikutnya. Kemudian yang kanannya ini, yang kanannya salingkari. Yang salingkari ini, salingkari itu log W per log Y sama dengan 1/4. Maka ini Y log W sama dengan 1/4. Ini itu tetap menggunakan sifat itu. Ini sama-sama 10, ini sama 10 berarti Y log W 1/4. Kemudian yang ditanyakan X log W. X log W. Nah, ini tadi yang pertama tadi, diproses tadi, itu kan diubah kalau W log X kali Y sama dengan 2. Nih. Nah. Ini. Nah, ini ya. Dari proses pertama tadi menghasilkan ini. Kemudian ini saya olah lagi. Berarti W log Y sama dengan 2. Maka W log X begitu ditambah W log Y sama dengan 2. Menggunakan sifat apa? Tetap kalau ada A log B dikalikan C sama dengan A log B kalikan C. Kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, W log Y itu kan sama dengan 1/4. Nah, ini nanti berarti W log Y-nya sama dengan 4. Kalau ada Y log W sama dengan 1/4, maka nanti W log Y sama dengan 4. Dari mana ini menjadi itu menggunakan sifat. Ini menjadi itu menggunakan sifat. Kalau ada A log B sama dengan P, begitu, maka B log A-nya itu sama dengan 1/P. Akhirnya yang awalnya Y log W sama dengan 1/4 diproses dengan menggunakan sifat ini menghasilkan ini. Itu kan. Nah, ini nanti digunakan W log XY sama dengan 2, W log X
W log X ditambah W log Y sama dengan 2. Sekarang W log Y-nya 4. Ini berarti W log X-nya plus 4 sama dengan 2. Berarti W log X sama dengan min 2. Misalnya min 2. Yang ditanyakan adalah X log W. Nah, dari sini nanti X log W sama dengan min setengah. Nah, ini jawabnya. Nah, dari mana ini menjadi ini? Nah, itu menggunakan sifat ini. Nah, menggunakan sifat ini. Ya. Ya, itu jawaban soal nomor berapa? 14. Jawaban soal nomor 14 seperti ini. Ya. Berikutnya saya lanjutkan soal nomor 15. Nah, di situ nomor 15 itu diketahui Fn sama dengan 3 log 4 dikali 4 log 5 dikali titik-titik log n min 1 dikali itu dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu barisannya n tergantung n-nya berapa. Kalau n-nya 6 berarti dia log 5. Kalau n-nya 10 berarti log 9 gitu ya. Jika A1 dan A2 penyelesaian persamaan FA ditambah FA kuadrat ditambah titik-titik sampai FA 9 itu sama dengan FA dikalikan FA pangkat 5, maka A1 dikalikan A2 sama dengan titik-titik. A1 dikalikan A2 sama dengan titik-titik. Bukan A1 dikalikan A2. Itu adalah nilai A-nya adalah berapa gitu ya. Ya. Ini diproses gitu. Ini diproses. Ini diproses. Menghasilkan ini. Ya. Nah, jadi itu diproses menghasilkan ini. Nah, kemudian yang bawah ini, yang bawah ini, yang bawah itu diproses menghasilkan ini. Nah, dari ini nanti diproses akan menghasilkan ini. Ya. Nah, bagaimana memprosesnya? Ya, bagaimana memprosesnya? Ya, bagaimana prosesnya? Simak penjelasan berikut ini. Simak penjelasan berikut ini. Ya. Ya. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu Fn itu sama dengan 3 log 4. 4 log 5 dan seterusnya itu nanti adalah n, sebenarnya soalnya begini, n log n n min 1 log n gitu. Soalnya begitu. Ada salah. Itu kan kalau ketulis kemarin kan saya bilang kalau tulisannya begini log n min 1 n itu maksudnya itu aplikasinya itu maksudnya n min 1 log n gitu loh. Maksudnya itu.
Sehingga soal itu saya tulis seperti ini. Ingat sifat, ini sifat. Kalau dia sifat, ini nanti pasti Fn-nya sama dengan 3 log N. Kenapa? Ini. Kenapa ini menjadi itu? Ingat sifat. Kalau ada A log B dikali B log C, katakanlah C log D begitu. Ini sama dengan A log C, sifat ini. Nah, gitu ya. A log C. Jadi kenapa ini menjadi ini ya? Karena dasar ini. Nah, ini berarti. Berikutnya katanya, berikutnya di situ katanya. Yang kedua itu, ini saya olah. Nah, lihat yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu yang salingkari itu. Yang kedua itu katanya FA ditambah FA kuadrat ditambah bla bla sampai FA pangkat 9 itu sama dengan katanya adalah FA dikali FA pangkat 5 gitu. FA nanti kalau ini Fn sama dengan 3 log N. Kalau Fn 3 log N berarti FA nanti berarti apa? 3 log A. Kalau N ini N. Kalau A kuadrat berarti 3 log A kuadrat. Plus bla 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 sampai nanti kalau 9, kalau ini N-nya adalah A pangkat 9, maka ini kalau N-nya ini diganti A pangkat 9 seperti ini, maka ini A pangkat 9. Jadinya ini itu ada 3 log A pangkat 9. Itu katanya sama dengan FA, berarti FA itu 3 log A. Dikali FA pangkat 5, berarti N-nya diganti A pangkat 5. Jadinya 3 log A pangkat 5. Ya, begitu. Ini itu menjadi 3 log A, begitu. Ini menjadi 23 log A plus bla bla. Ini sebenarnya nanti berapa ini? Ini 2. Ini nanti berarti ini 3 log A begitu plus bla bla sampai ini nanti 9 3 log A. Itu nanti sama dengan ini 5. Nah, 5 berarti 5 3 log A itu dikali 3 log A. Jadi ini lari ke depan ini. Coba amati. Ini 3 log A sebanyak 1. 2 log 3 log A-nya sebanyak 2. Ini 3 log A-nya sebanyak 3. Nanti 3 log A-nya sebanyak 4 dan seterusnya. Kalau ini dijumlah nanti hasilnya 45 3 log A sama dengan 5 3 log A dikali 3 log A gitu. Berarti ini saya coret, ini saya coret. Berarti ini saya bagi itu berarti 3 log A-nya sama dengan 9. Berarti nanti A-nya sama dengan 3 pangkat 9. Ya, inilah jawabnya. Kenapa menggunakan sifat? Kalau ada A log B sama dengan C, maka berlaku B-nya sama dengan A pangkat C. A-nya 3, A-nya ini 3, A-nya ini B. Ya. Nah, maka ini katanya ini, berarti ini itu berarti sama dengan 3 pangkat 9. Kalau ada A log B sama dengan C, B itu sama dengan A pangkat C. Kan itu. Ya, seperti itu penjelasannya. Itu soalnya itu sebetulnya ini itu bukan A1 dikali A2, tapi soalnya itu adalah A-nya sama dengan berapa gitu ya. Sama dengan A. Yang ditanyakan adalah A-nya. Ya. Kemudian saya teruskan soal nomor 16. Soal nomor 16. Soal nomor 16.
Soal 16 diketahui bahwa P kuadrat plus 4 log 2 sama dengan 3 log 5 per 2 log 5 dikali 3 log 8. Di mana P positif, maka nilai dari P ditambah P kuadrat log 16 sama dengan titik-titik. Ya. Nah, ini diproses. Ini itu diproses. Yang seringkali diproses dengan menggunakan sifat A log B per A log C begitu. Nah, itu sama dengan C log B gitu ya. Nah, seperti itu. Akhirnya menghasilkan ini. Menghasilkan ini. Nah. Kemudian diproses menghasilkan ini. Nah. Sehingga jawabnya adalah 4. Ya. Kemudian akan saya jelaskan teknisnya di sini. Ya, teknisnya bagaimana? Jadi kalau ini harus tahu banyak sifat logaritma. Karena sifat logaritma itu banyak dan hampir semua sifat itu terlibat dalam menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Nah, itu kalau ada P kuadrat plus 4 log 2 sama dengan 3 log 5 per 2 log 5 dikali 3 log 8. Ini nanti pasti sama dengan 3 log 5 dikali 5 log 2 per 3 log 8. Ingat, kenapa ini menggunakan sifat apa? Kalau ada seper A log B itu sama dengan B log A. Jadi ini menjadi ini menggunakan sifat ini. Ya. Kemudian menjadi 3 log 2 per 3 log 8. Kenapa? Karena kalau ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi ini, nah ini tuh menjadi ini karena sifat ini. Nah, ya. Kemudian ini menjadi 8 log 2. Kenapa? Sifat. Kalau ada A log B per A log C sama dengan C log B. Sama dengan C log B. Sehingga kalau ini ada 3 berarti log. Nah, berarti ini 2 pangkat 3 log 2 pangkat 1. Berarti sepertiga 2 log 2. Berarti sama dengan sepertiga. Ya. Ini dari mana? Kalau ada A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Ini per ini. Nah, itu tadi siapa? Itu tadi kan P kuadrat plus 4. Nah, sama dengan sepertiga. Sorry. Nah, itu tadi P kuadrat plus 4 log. Nah, tadi siapa ini? 2. Jadi ini itu sepertiga itu kan sama dengan ini. Jadi yang sepertiga ini adalah ini. Nah, diproses P kuadrat plus 4 log 2 sama dengan 3 log 5 per 2 log 5 dikali 3 log 8. Diproses begitu.
menghasilkan sepertiga. Berarti sebenarnya P kuadrat plus 4 log berapa itu? Log 2 sama dengan sepertiga. Ya. Berarti nanti 2 itu sama dengan P kuadrat plus 4 pangkat sepertiga. Gitu. Dari mana? Kalau menemukan A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C dari definisi. Nah, sehingga nanti ini diperoleh bahwa P kuadrat plus 4 ini sama dengan 8. Kenapa? Ini saya pangkatkan 3, ini sama 3. Berarti nanti P kuadrat itu sama dengan 4. Nah, P-nya sama dengan plus minus 2. P-nya plus minus 2. Kemudian P-nya kan plus minus 2. Ya, P-nya plus minus 2. Yang ditanyakan itu adalah siapa? Yang ditanyakan itu, nah ini ya, mentos. Yang ditanyakan kan ini. Nah, P ditambah P kuadrat log 16. Yang ditanya itu adalah P ditambah P kuadrat log 16. Yang ditanyakan kan itu. P plus minus 2. Nah, sekarang kalau P-nya 2, saya ambil P-nya 2. Untuk P-nya sama dengan 2, maka 2 ditambah 4 log 16. Karena kalau P-nya saya ambil yang P-nya itu kan bisa sama dengan 2, sama P-nya itu sama dengan min 2. Yang saya ambil yang ini. Nah, ini nanti berarti sama dengan 2 ditambah 4 pangkat 1 log 4 pangkat 2. Berarti 2 ditambah setengah. Sama dengan 5/2. Ya, itulah hasilnya. Itulah hasilnya. Jawaban soal sorry, berapa ini? Ini adalah 2, sorry. 4 pangkat 1 log 4 berarti kan 2/1. Nah, 2/1 itu berarti sama dengan 4. Ya. Ya. Itu soal nomor 16. Berikutnya soal nomor 17 sekarang. Soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 itu kalau ada log B log A sama dengan min 2, kemudian 3 log B sama dengan 3 log 2 dikalikan 1 ditambah 2 log 4A. Maka 4A plus B sama dengan, nah ini nanti diproses dengan, ini nanti diproses akan melahirkan ini. Akan melahirkan itu. Kemudian ini diproses, nanti ini diproses. Nah, ini diproses. Ini diproses akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan ini. Nah, ini. Nah. Dari 2 itu diproses akan menghasilkan ini. Nah. Dari yang ini diproses nanti substitusi akan menghasilkan yang bawahnya ini. Sehingga nanti jawabnya itu A-nya sama dengan 4, terus B-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 1/4, berarti 4 dikalikan A, ini nanti. Nah, hasilnya itu, kalau A-nya 4 berarti 4 kalikan 1/4 sama dengan 1, ditambah 2 berarti hasilnya sama dengan 3. Ini jawabnya. Ya.
Kemudian akan saya jelaskan teknisnya bagaimana. Teknis dari penyelesaian itu bagaimana. Ya, akan saya hapus. Yang pertama saya akan memproses yang ini. Nah, perhatikan, monitor sebelah kiri, saya akan proses ini. Nah, itu yang salingkari merah itu saya proses. Di situ katanya B log A itu sama dengan min 2. B log A sama dengan min 2. Berarti ini nanti akan menjadi A log B sama dengan min setengah. Lagi-lagi sifatnya yang digunakan, ini sering dipakai sekali sifat-sifat ini. Karena apa? Kalau ada A log B sama dengan P, maka kalau dibalik B log A sama dengan seperti P. Sama. Kalau B log A sama dengan min 2, berarti A log B sama dengan min setengah. Nah, ini yang pertama yang diketahui. Berikutnya, saya akan proses ini. Perhatikan, layar sebelah kiri. Saya akan proses ini. Saya akan proses ini. Nah yang salingkari itu. Di situ diketahui bahwa 3 log B itu sama dengan 3 log 2 begitu. Nah, dikali 1 plus 2 log 4A. Katanya begitu. Ini nanti diproses, ini sama dengan 3 log 2 ditambah ini pasti dikali 1 itu 2 log 2. 2 log 2 ditambah 2 log 4A sama dengan 2 log 8A. Berarti ini sama dengan 3 log 8A. Dari mana sifat ini? Dari mana ini diperoleh? Kalau ada A log B dikali B log C begitu, ini sama dengan A log C. Ini tadi kan 3 log B. 3 log B sama dengan 3 log 8. Dari sini diperoleh B-nya sama dengan 8A. Ya. B-nya sama dengan 8A. Nah, berikutnya kombinasi antara ini dengan ini. A log B sama dengan min setengah. Sementara B-nya sama dengan 8A. Berarti B-nya ini jadinya ini. Jadi ini nanti akan berubah menjadi ini. A log begitu. A log 8A sama dengan itu sama dengan min setengah. Kan gitu. Min setengah. Jadi B yang atas ini diganti oleh B yang bawah ini. Nah. Ya. Berarti ini nanti apa? A log 8 ditambah A log A itu kan sama dengan min setengah. Sifat. Dari mana sifat? Kalau ada A log B dikalikan C begitu sama dengan A log B ditambah A log C. Kan gitu. Ya. Kemudian A log A itu kan sama dengan 1. Berarti nanti A log 8 itu sama dengan min 3/2. Karena A log A itu sama dengan 1. Berarti ke kanan min 1. Jadi min 3/2. Ya. Berarti ini nanti 8 itu sama dengan A pangkat min 3/2. Berarti nanti A-nya nanti ini saya pangkatkan 2. Ini berarti B pangkat
min 2/3. Kalau ini min 3, ini saya pangkatkan min 2/3, ini juga saya pangkatkan min 2/3. Sehingga nanti diperoleh berikutnya, A itu sama dengan 8 itu kan 2/3 dipangkatkan min 2/3. Berarti ini hilang, berarti sama dengan 2 pangkat min 2 kan gitu kan. Berarti sama dengan 1/4. Ya. Berarti A-nya sama dengan 1/4. Gitu kan. A-nya 1/4, B-nya kan 8A. Jadi nanti ini B-nya nanti sama dengan 8 dikalikan 1/4, berarti sama dengan 2. B-nya ketemu. Yang ditanyakan, berarti kan di layar sebelah kiri, yang ditanyakan itu adalah 4A plus B. Nah, berarti nanti hasilnya, berarti 4A plus B, begitu, 4A plus B yang ditanyakan. Ya berarti sama dengan 4A, hanya 1/4, berarti 1 ditambah B-nya 2. Nah, 3. Jadi jawabnya adalah 3. Nah, seperti itulah bagaimana menyelesaikan soal nomor berapa? 17. Soal nomor 17. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 18. Soal nomor 18. Soal nomor 18 itu ya di situ kalau ada diketahui itu, kalau ada P log A ini diproses akan menghasilkan ini. Nah, itu ya. Nih. Kemudian ini diproses akan menghasilkan ini dengan menggunakan definisi. Kemudian dari 2 proses itu dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini. Dari ini. Dari ini. Masuk ke sini. Itu menghasilkan ini. Ya, itulah proses berpikirnya. Ya. Kemudian bagaimana teknisnya? Bagaimana teknisnya menyelesaikan soal itu, gitu ya. Teknisnya menyelesaikan soal itu. Nah, saya jelaskan kenapa ini, kenapa ini menjadi ini, menjadi itu. Akan saya jelaskan kenapa itu menjadi itu. Kalau ada yang pertama P log A sama dengan 2. Maka nanti A-nya itu sama dengan P kuadrat. Dari mana? Kalau ada A log B sama dengan C, maka ya. Jadi kalau ada P log A sama dengan 2, saya menjelaskan yang dilingkari itu. Kenapa yang atas ini, yang atas ini menjadi yang bawah ini. Akan saya jelaskan. Akan menjadi bawah itu. Kenapa itu? P log A sama dengan 2. Kemudian kenapa A sama dengan B kuadrat? Kalau ada A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. B itu sama dengan A pangkat C. Berarti A itu sama dengan P pangkat 2. Itu dari definisi. Nah, katakanlah ini itu adalah yang pertama. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan kenapa ini, lihat layar sebelah kiri, kenapa ini itu menjadi ini. Nah, kenapa itu menjadi itu? Nah, menjadi ini. Nah, menjadi itu. Kenapa menjadi itu? Itu diketahui bahwa
Ki log 8P itu sama dengan 2. Dengan menggunakan sifat ini, maka 8P sama dengan Ki kuadrat. Nah, katakanlah ini adalah 2. Ya. Kemudian kita olah sekarang. Kita olah. Yang ditanyakan adalah 2P log ini ya, tanyakan ini. Nah, maka yang ketiga nanti diperoleh di situ adalah 2P log PQ kuadrat per A itu sama dengan berapa kan itu kan? Yang tanyakan itu kan. Ingat 2P log PQ kuadrat per A yang ditanyakan seperti itu. Berarti 2P log begitu. P dikalikan 8P. Kenapa? Karena Q kuadrat itu sama dengan 8P. Jadi Q itu diganti dengan 8P. Nah, per A. A itu adalah P kuadrat. Jadi A ini diganti ini. Jadi P kuadrat. Jadinya adalah 2P log P dikalikan P itu P kuadrat dibagi P kuadrat. Habis tinggal B. Nah, kita pilih sesuai dengan opsi jawaban. Ini itu kan sama dengan 2P begitu log begitu 2 pangkat 3 pelan-pelan. Berarti kan sama dengan 3 dikali 2P log 2 begitu kan. Nah, ini nanti sama dengan 3/2 log 2P. Kenapa? Lagi-lagi menggunakan sifat kalau ada A log B sama dengan P, maka kalau A log B itu sama dengan 1/B log A. Kalau ada A log B berarti sama dengan 1/B log A. Berarti kalau 2P log 2 menjadi 1/2 log 2P. Ya itulah jawabnya. Nah, itu jawaban soal nomor 18. Jawaban soal 18. Lanjutkan. Ya. Saya lanjutkan soal nomor 19 sekarang. Nomor 19 itu soal nomor 19 ya. Perhatikan di situ soal nomor 19. Kalau ini nanti diproses, nah, sorry, ya. Kalau ini nanti diproses, itu yang saya lingkar ini diproses. Nah, ini proses itu menghasilkan ini. Nah, dengan menggunakan sifat nanti, ya, dengan menggunakan sifat bahwa A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Diproses sedemikian hingga akhirnya hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, teknisnya bagaimana teknisnya itu? Teknisnya bagaimana? Ya. Teknisnya adalah sebagai berikut. Teknisnya sebagai berikut. Nah, perhatikan di situ proses. Di situ setengah ditambah 3 log 8 begitu dikali 2 log 3 begitu ditambah 4
log 5 min 4 dikali 9 log 45. Itu mau dihitung. Berarti nanti sama dengan setengah. Ini nanti jawabnya ini kan ini berarti 3 log 8 dikali 2 log 3. Ditambah ini kali ini 3 log 8 dikali 4 log 5. Ini min 2 dikalikan 3 log 45. Menggunakan sifat apa? Ini jadi itu. Karena apa? Karena A pangkat M log B pangkat N begitu. Ini akan menjadi N per M A log B. Berarti ini 45 pangkat 1, 3 pangkat 2. Berarti 1/2. Berarti 4 dikalikan 1/2. Nah, ini sama dengan setengah ditambah 3 log 3. Ini nanti pasti hasilnya yang saya lingkari nanti hasilnya pasti 3. Nah, kemudian ini nanti hasilnya pasti sama dengan 3/2 3 log 5. Nanti akan dijelaskan. Kemudian ini dikurangi 2 dikalikan 3 log 9 ditambah 3 log 5. Akan saya jelaskan di sini. Kan saya jelaskan di sini. Coba. Yang saya lingkari pertama ini akan saya jelaskan. Jadi kenapa ini sama dengan 3? Ingat di sini. Kalau ada 3 log 8 dikali 2 log 3 itu kan sama dengan 3 log 2 pangkat 3 2 log 3. Berarti sama dengan 3 log 2 dikali 2 log 3. Nah, berarti sama dengan 3 log 3. Nah, sama dengan 3. Menggunakan sifat mana? Kalau ada A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. 3 log 2 dikali 2 log 3 berarti 3 log 3. 3 log 3 itu 1 dikali 3, 3. Nah, ini menghasilkan ini penjelasannya seperti ini. Ya. Berikutnya adalah yang saya lingkari ini menjadi ini. Yang saya lingkari ini. Kenapa? Nah, kalau ada 3 log 8 begitu dikali 4 log 5 begitu, itu kan sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 log 5 pangkat 1. Ini kan sebenarnya pangkat 1. Ya. 3/1, 3/1. Ini 1/2. 1/2, 3 log 2 karena pangkatnya sudah lari ke depan ini. Ini 2 log 5. Kenapa ini menjadi itu? Itu menjadi itu karena sifat A pangkat M log B pangkat N begitu. Itu kan sama dengan N per M itu A log B gitu kan. Berarti 3/1 ini menggunakan sifat ini. 1/2 ini. Berarti tinggal 3 log 2, 2 log 5. Dengan menggunakan sifat tadi begitu, maka ini 3/2 3 log 5. Jadi ini menjadi ini. Nah, itulah kenapa yang saya lingkari ini menjadi lingkaran bawah ini. Kemudian saya menjelaskan ini, yang saya lingkar ini menjadi yang dikurungkan ini. Nah, dari mana? Ya, sebagai berikut. Nah,
Jadi kalau ada 3 log 45 itu kan sama dengan ini, akan saya jelaskan ini menjadi ini. 3 log 45 itu kan sama dengan 3 log 9 dikali 5. Berarti sama dengan 3 log 9 ditambah 3 log 5. Gitu kan. Berarti ini itu kan 3 log 3 kuadrat plus 3 log 9. Ya, ini. 3 log 5, sorry. Ya, menjadi ini. Nah, diproses sekarang. Diproses, ini diproses, begitu. Diproses. Nah, berarti setengah, begitu. Ditambah 3. Ditambah 3 per 2, 3 log 5. Gitu. Ini kan 2. 2 dikali min 4. Ini sama ini. Min 2, 3 log 5. 3 log 9 itu 2. 3 log 9 itu 2. 2 dikalikan 2, 4. Min 2 dikalikan 3 log 5, min 2 dikalikan 5. Diproses lagi ini. Nah, ini kan min 4, ini 3,5. Min 4 sama 3,5 itu kan sama dengan hasilnya adalah min setengah. Kan itu kan. 3 per 2. 3 log 5 sebanyak 3 per 2. 3 log 5 sebanyak min 2. Berarti ini sama itu hasilnya min setengah 3 log 2. Nah, min setengah 3 log 2. Ya. Nah, ini itu diproses kan sama dengan min gitu. Setengah plus setengah 3 log 2. Sorry. Ini bukan 3 log 5 ini. Ini kan 5. 5. Ini berarti log 5. Nah, berarti dengan min itu sama dengan 3 log akar 3 ditambah 3 log akar 5. Sama dengan min 3 log akar 15. Ya, saya jelaskan. Kenapa seperti itu? Saya jelaskan. Nah, kenapa setengah ini menjadi 3 log akar 3? Karena 3 log akar 3 itu kan sama dengan 3 log 3 pangkat setengah. Berarti sama dengan setengah 3 log 3. 3 log 3 itu 1 sama dengan setengah. Ya, itu sama. Kenapa? Karena kita mengacu ke jawaban soal. Jawabnya dalam bentuk seperti itu. Ya. Nah. Ya. Ya. Berikutnya, kenapa ini setengah 3 log 5 sama dengan, nah, itu kan, ini saya jelaskan ini menjadi kenapa seperti ini. Itu kan setengah dikalikan 3 log 5 sama dengan, berapa itu kan? Sama dengan 3 log akar 5. Mengapa? Sifat. Kalau ada A log B pangkat N sama dengan N A log B. Kan gitu kan. Jadi kalau ada A log B pangkat N sama dengan N A log B. Berarti kalau ada N A log B sama dengan A log B pangkat N. Jadi kalau ada setengah 3 log 5 sama dengan 3 log 5. Itu kan sebetulnya didahului oleh 3 log 5 pangkat setengah. Kalau diubah akan menjadi seperti itu. Ya, itulah jawaban teknisnya. Itulah jawaban teknisnya. Ya. Ya, itu nomor 19. Nomor 19. Kemudian saya lanjutkan soal nomor 20. Soal nomor 20. Soal nomor 20 itu, soal nomor 20. Soal nomor 20. Ini diproses. Ini diproses. Akan menghasilkan ini. Menggunakan sifat, kalau P sama dengan itu, maka seper P tinggal kebalikannya. Kalau ada A log B
sama dengan P, maka nanti 1/P-nya itu sama dengan B log A. Menggunakan sifat itu diproses akhirnya membuahkan ini. Nah, itu. Tapi akan saya jelaskan teknisnya seperti apa. Simak berikut ini. Simak berikut ini. Ya. Teknisnya adalah itu P sama dengan A log 2. A log 2. Kemudian dikali dengan A kuadrat log B. Ya. Sebentar, saya lihat soalnya, soal nomor 20. Log B itu. Ya. Log B. Sorry, itu ada berarti A kuadrat B log 4 itu. Sorry. Siapa? Itu soalnya itu setelah saya lihat sebenarnya tulisannya itu begini. Kalau ada tulisan seperti itu ada A log 2 begitu dikali A kuadrat B log 4 begitu. A kuadrat B log 4 maksudnya seperti itu. Yang ditanyakan kan 1/P sama dengan berapa, gitu ya. Maka kalau ini 1/P, maka ini ya 2 log A per 4 log A kuadrat B. Dari mana? Ini menjadi itu sifatnya adalah kalau ada P itu sama dengan A log B, maka 1/P nanti sama dengan B log A. Gitu. Sama dengan B log A. Berarti kalau ada A kuadrat B log 4, kalau 1/P menjadi 4 log A kuadrat B, berarti ini menjadi diseperkan menjadi 2 log A. Sifat. Ya. Nah, berikutnya ini sama dengan ini 2 log A begitu dikalikan 4 log A kuadrat plus 4 log B menggunakan sifat. Nih, jadi ini menjadi ini. Berarti nanti sama dengan 2 log A begitu. Ini menjadi 2 log A begitu. Ini menjadi setengah nanti setengah 2 log B. Akan saya jelaskan. Kenapa ini? Kenapa ini menjadi ini? Nah, itu kan 4 log A kuadrat. Itu kan sama dengan 2 pangkat 2 log A pangkat 2. Jadi ini itu menjadi ini. Ini penjelasannya. 4 itu kan 4 log A kuadrat itu kan 2 pangkat 2 log A pangkat 2. Ini berarti 2/2 2 log A. Berarti sama dengan 2 log A. Ini kenapa ini ke situ menggunakan sifat A pangkat M log B. Nah, A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N/M A log B. Jadi ini 2/2. 2 N/M. Nah, seperti ini. Nah, itu jawabnya. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa ini menjadi ini? Nah, kenapa ini menjadi ini? Nah, gitu kan?
Karena itu ada 4 log B. Itu kan berarti sama dengan 2 pangkat 2 log. 2 pangkat 2 log B gitu kan, pangkat 1. Itu sama dengan 1/2, 1/2, 2 log B. Log B. Menggunakan sifat apa? Kalau ada M A pangkat M, log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Berarti sama dengan, nah ini tadi, setengah berarti 1/2, 2 log B, seperti itu. Ya. Kemudian diproses ini 2 log A dikalikan 2 log A itu 2 log A kuadrat. Nah, ini kalikan ini berarti ditambah setengah 2 log A ini dikalikan 2 log B. Ya inilah hasil dari seperti ya. Hasil dari seperti. Ya. Ya. Itu aja dulu video yang kedua. Tunggu nanti video yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan soal SBMPTN pokok bahasan logaritma. Ya. Ya. Jadi itu dulu pembahasan soal SBMPTN pada video kedua. Tunggu video ketiga berikutnya. Jangan lupa ketika kalian belum paham dalam menyimak video dalam 1 kali simaan, maka simak yang kedua. Kemudian dikerjakan ulang di kertas begitu tanpa melihat pembahasan. Ketika kalian sudah bisa menyelesaikan dengan tidak melihat pembahasan, berarti kalian sudah memahami apa yang sudah kalian simak. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.